Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang kesebangunan segitiga siku-siku. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Diberikan sebuah gambar segitiga siku-siku, lalu tentukan A panjang AB, B panjang CD, C panjang BD, dan D panjang AD. Sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Kita mulai dari soal bagian A, yaitu panjang AB. Perhatikan kembali segitiga siku-siku A, B, C. Dan AB yang akan kita cari. Jika pada segitiga siku-siku, kedua sisinya sudah diketahui. Di sini AC sudah ada, BC juga sudah ada. Maka untuk mencari panjang sisi yang lainnya yang belum diketahui, tinggal kita gunakan saja rumus Pitagoras. AB ini sisi miring atau bukan? Tentunya bukan. Karena bukan sisi miring, maka rumusnya nanti itu dikurang. Perhatikan. AB kuadrat. Ingat, AB yang kita cari sama dengan sisi miring, yaitu BC, kuadrat dikurangkan dengan sisi yang lainnya yang sudah diketahui panjang sisinya, yaitu sisi A, AC. Juga kita kuadratkan. Sama dengan BC panjangnya 10, lalu dikuadratkan, dikurang AC panjangnya 6 juga dikuadratkan. Sama dengan 10 kuadrat hasilnya 100, dikurang 6 kuadrat hasilnya 36. Dan 100 dikurang 36, kita peroleh hasilnya 64. Ini masih dalam AB kuadrat. Maka kalau AB saja, itu akan sama dengan akar dari 64. Dan akar 64 hasilnya sama dengan 8 dalam satuan cm. Dan ini panjang dari sisi AB, yaitu sama dengan 8 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke soal bagian B, yaitu panjang CD. Ingat, untuk soal kesebangunan segitiga siku-siku, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk mengetahui panjang CD ini, itu ambillah dua buah segitiga. Di mana dua segitiga nanti itu harus ada sisi CD. Nah, segitiga mana yang bisa kita ambil yang ada CD-nya? Tentunya pertama ada segitiga yang besar ABC. Oke, A, B, C. Di mana CD-nya ini terletak pada sisi BC. Dan segitiga yang satunya lagi yaitu segitiga ACD. Maka sekarang kita gambarkan kembali. Pertama segitiga ABC lengkap dengan ukurannya yang diketahui. Dan segitiga yang kecil ACD. Yang akan kita cari di sini yaitu CD. Langkah selanjutnya, tinggal kita gunakan saja konsep perbandingan sisi yang bersesuaian. CD yang akan kita cari. Nah, CD di sini, dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Tentunya bersesuaian dengan sisi A, AC. Maka sini kita tulis per AC. Selanjutnya, cari lagi sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjang sisinya. Tentunya ada AC. Dia bersesuaian dengan BC. Sekarang tinggal kita masukkan saja angkanya. CD ini akan kita cari per AC. AC panjangnya 6. Sama dengan AC panjangnya 6 per BC. BC panjangnya 10. Maka CD sama dengan, tinggal kita kali silang nih. 6 dikali 6 per di bawahnya 10. 6 kali 6 hasilnya 36 per di bawahnya 10. Dan 36 dibagi 10 hasilnya 3,6. Dalam satuan cm dan ini panjang dari sisi CD yaitu sama dengan 3,6 cm. Lanjut lagi ke soal bagian C yaitu panjang BD. Ingat langkah pertama itu ambil dua buah segitiga. Di mana dua buah segitiga nanti itu sisinya harus ada BD. Segitiga mana yang bisa kita ambil yang ada BD-nya? Tentunya pertama ada segitiga yang besar ABC. BD-nya di sini terletak di sisi BC. Dan segitiga yang satunya lagi ada segitiga ADC.
BD. Maka sekarang kita salin kembali gambar segitiganya. Pertama segitiga ABC lengkap dengan ukurannya. Dan segitiga yang kecil yaitu ABD juga lengkap dengan ukuran yang diketahui. Dan yang akan kita cari di sini yaitu BD. Ingat, langkah selanjutnya di sini tinggal kita gunakan saja konsep perbandingan sisi yang bersesuaian. BD yang akan kita cari, dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Tentunya dengan sisi AB. Maka sini per AB. Sama dengan selanjutnya, tinggal kita cari sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjang sisinya. Tentunya di sini ada AB. Dia bersesuaian dengan sisi BC. Ingat, bersesuaian itu letaknya sama, posisinya sama. Kalau dia tegak, berarti di sebelahnya juga harus tegak. Kalau dia alas di sebelahnya, maka di sebelah sini juga harus alas. Itu dia yang namanya bersesuaian, posisinya sama. Oke? Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja angkanya. BD yang akan kita cari per AB. AB panjangnya 8. Sama dengan AB panjangnya 8 per BC. Perhatikan BC panjangnya 10. Maka BD sama dengan kita kali silang. 8 dikali 8 per di bawahnya 10. Sama dengan 8 kali 8 hasilnya 64 per di bawahnya 10. Dan 64 dibagi 10 hasilnya 6,4 dalam satuan cm. Dan ini untuk panjang sisi BD. Yaitu sama dengan 6,4 cm. Lanjut kita masuk ke soal bagian D, yaitu panjang AD. Langkah pertama, ambil dua buah segitiga. Di mana dua buah segitiga nanti itu harus ada sisi AD. Nah, segitiga mana yang bisa kita ambil? Tentunya yang pertama itu ada segitiga ABD. Dan segitiga yang satunya lagi yaitu segitiga ACD. Maka sekarang kita gambar kembali segitiga yang diminta. ABD dan ACD lengkap dengan ukurannya. Untuk BD sudah kita cari di soal bagian B kalau tidak salah. Dan CD di sini juga sudah kita cari soal bagian C tadi. Yang jelas antara A dan B tadi. Ini sudah kita cari. Oke? Nah, lanjut. AD yang akan kita cari. Oke? AD. Per AD, dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Tentunya dengan CD. Nah, sekarang tugas kita cari lagi sisi yang lainnya yang bersesuaian yang sudah diketahui panjang sisinya. Yang mana saja? Tentunya ada AB. Dia bersesuaian dengan AC. Sekarang tinggal kita masukkan saja angkanya. AD ini akan kita cari per CD. CD panjangnya 3,6. Sama dengan AB. Perhatikan AB. AB di sini panjangnya 8 per AC. AC panjangnya 6. AD sama dengan, tinggal kita kalikan secara menyilang. 8 dikali 3,6 per di bawahnya 6. 8 dikali 3,6. Kita peroleh hasilnya 28,8 per di bawahnya 6. Dan 28,8 dibagi 6 itu kita peroleh hasilnya 4,8 dalam satuan cm. Dan ini panjang dari sisi AD. Yaitu sama dengan 4,8 cm. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan model soal yang kedua. Diberikan sebuah segitiga siku-siku. Lalu tentukan A. panjang CD, B panjang AC, dan C panjang BC. Sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Kita mulai dari soal bagian A, yaitu panjang CD. Ingat, langkah pertama itu ambillah dua buah segitiga. Di mana dua buah segitiganya nanti itu harus ada sisi CD-nya. Segitiga mana yang bisa kita ambil? Tentunya yang bisa kita ambil yaitu ada segitiga BCD. BCD, ini dia segitiganya. Dan yang satunya lagi ACD. ACD, ini dia segitiganya. Maka kita gambar kembali kedua gambar segitiga tadi. BCD dan
ACD, lengkap dengan ukuran yang diketahui. Yang akan kita cari di sini yaitu CD. Oke, perhatikan. CD yang akan kita cari. Ingat, konsep yang kita gunakan di sini yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian. CD ini dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Tentunya bersesuaian dengan AD. Lanjut, perhatikan sisi yang lainnya yang bersesuaian yang sudah diketahui panjang sisinya. Tentunya sini yang ada cuma ada BC. Oke. Dia bersesuaian dengan mana? Tentunya bersesuaian dengan, kalau di sini tegak, berarti di sebelahnya juga harus tegak, yaitu bagian CD. Lanjut, CD yang akan kita cari. CD per AD. AD panjangnya 6. Sama dengan BC panjangnya 9. Dan CD ini yang akan kita cari. Oke, lanjut. Tinggal kita kalikan secara menyilang. CD kali CD maka hasilnya CD kuadrat. Sama dengan 9 dikali 6. CD kuadrat sama dengan 9 dikali 6 hasilnya 54. Maka kalau CD saja itu sama dengan akar dari 54. Nah, akar 54 ini masih bisa kita sederhanakan. Di mana akar 54 itu nilainya akan sama dengan akar 9 dikali 6. Akar 9 hasilnya 3. Setelah itu baru akar 6 dalam satuan cm dan ini panjang dari sisi CD. Itu panjangnya 3 akar 6 cm. Lanjut ke soal bagian B. Panjang AC. Perhatikan AC ini yang akan kita cari. Ingat, langkah pertama sekali lagi jangan lupa. Ambil 2 buah segitiga siku-siku. Di mana 2 buah segitiga nanti itu harus ada panjang AC atau sisi AC yang akan kita cari. Tentunya kalau kita lihat di sini, segitiga yang bisa kita ambil, pertama ada segitiga yang besar. A, B, C. Di mana AC-nya ini, perhatikan, terletak di bagian merengnya. Lalu ada segitiga ACD. ACD segitiga yang kecil ini. Maka langkah selanjutnya kita gambar kembali gambar segitiga yang diminta. ABC lengkap dengan ukurannya dan juga segitiga ACD. Nah, sekarang perhatikan. Yang akan kita cari yaitu AC. Untuk rumus yang kita gunakan tinggal gunakan saja perbandingan sisi yang bersesuaian. AC maksud kami yang akan kita cari. Dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Alas sama-sama dengan alas. Tentunya AC ini dia bersesuaian dengan AD. Lanjut lagi. Sisi mana lagi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjang sisinya? Tentunya ada AB. Bagian mereng ini dia bersesuaian dengan mana? Tentunya juga bagian mereng di sebelahnya, yaitu dengan AC. Lanjut, tinggal kita masukkan saja angkanya. AC per AD panjangnya 6 sama dengan AB panjangnya 15. AC ini yang akan kita cari. Lalu tinggal kita kalikan secara menyilang. AC kali AC hasilnya AC kuadrat. Lalu 15 dikalikan dengan 6. AC kuadrat sama dengan 15 dikali 6. Berapa hasilnya? Yaitu 90. Lanjut, perhatikan lagi. Maka AC saja itu akan sama dengan akar dari 90. Nah, akar 90 ini masih bisa kita sederhanakan. Di mana akar 90 itu nilainya akan sama dengan akar 9 dikali 10. Akar 9 hasilnya 3, lalu dikalikan dengan akar 10 dalam satuan cm dan ini dia panjang dari sisi AC, yaitu sama dengan 3 akar 10 cm. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal bagian C, panjang BC. Ingat, langkah pertama, ambillah 2 buah segitiga siku-siku. Di mana kedua segitiga nanti itu harus ada sisi BC. Segitiga mana yang bisa kita ambil? Tentunya yang pertama ada segitiga yang besar ABC. Dan segitiga yang satunya lagi yaitu, yang mana nih? Bukan. Yang bisa kita ambil di sini yang ada BC-nya bukan ACD. Melainkan yaitu
BCD, oke, bukan ACD, melainkan BCD yang ada BC-nya. Nah, sekarang kita gambarkan kembali segitiga yang diminta, ABC dan BCD. Oke, sekali lagi ini bukan ACD melainkan BCD. Nah, yang akan kita cari di sini yaitu panjang dari BC. Ini akan kita cari. Oke. Nah, kita tulis di sini. Ingat, cara yang kita gunakan sini yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian. BC yang tegak di sini, dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Yang tegak juga tentunya dengan BD. Sama dengan sekarang cari lagi sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjang sisinya. Tentunya ada AB. Dia bersesuaian dengan mana? Ingat, kalau dia sini mereng, berarti di sebelahnya yang bersesuaian dengan yang mereng juga, yaitu dengan BC. Lanjut, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. BC ini akan kita cari per BD. BD panjangnya 9. Sama dengan AB panjangnya 15. Per BC ini akan kita cari. Lalu tinggal kita kalikan secara menyilang. BC kali BC hasilnya BC kuadrat sama dengan 15 dikalikan dengan 9. BC kuadrat sama dengan 15 dikali 9. Berapa hasilnya? Yaitu 135. Nanti untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas langkah-langkahnya itu yang perlu diperhatikan. Oke? BC saja sama dengan akar dari 135. Nah, akar 135 ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Akar dari 135 itu nilainya sama dengan 9 dikali 15. Akar 9 hasilnya 3, baru setelah itu dikalikan dengan akar 15 dalam satuan cm. Dan ini dia cara untuk menghitung panjang dari sisi BC, yaitu sama dengan 3 akar 15 cm. Nah, mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.